Swastiastu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Semangat pagi semuanya. Pagi ya. Tadi disebut saya memang tugasnya seringkali memberikan motivasi di beberapa instansi pemerintahan di seluruh Indonesia ya. Biasanya kalau saya selesai jam 12 itu masih mau dilanjutkan sampai sore gitu. Bener-bener ini bisa ngerasain. Nanti nggak apa-apa ya, mungkin lanjut. Ini kan gak makan siang, apa lanjut. Saking semangatnya itu loh ya. Jadi yang saya lihat di sini juga sama semangatnya ya. Dan tadi ada 10 orang yang sudah mendapatkan sepeda motor. Padahal paket ini baru kita luncurkan baru 2 bulan 3 bulan ya. Sangat cepat. Dan sudah ada 2 yang dapat mobil. Dan saya sangat yakin pasti semua yang ada di sini akan mendapatkannya. Ya. Tinggal pilihan mana yang mau cepat, mana yang mau lambat. Ya. Siapa yang mau cepat? Kalau yang mau lambat jalannya seperti pura-pura ya. Kalau yang mau cepat kita sprint, ya kenceng. Baik Bapak Ibu semua, tadi saya sangat terharu ketika mendengarkan orang-orang naik ke depan mau ganti nasib, mau merubah nasib. Pertanyaan saya, bisa apa enggak ya? Bisa apa enggak? Sangat bisa. Saya membuktikan. Saya dari keluarga yang tak mampu, gak ada warisan dari orang tua saya. Saya dan Profesor Pen itu kuliah dengan biaya sendiri, mulai bisnis dengan biaya sendiri, pendidikan apapun dengan biaya sendiri. Tentu saja dengan doa dari orang tua ya, walaupun orang tua sudah nggak ada misalnya ya. Tapi suatu kebanggaan ketika kita bisa berhasil mengganti nasib. Kenapa? Saya punya tujuan. Tadi dengan kata tujuan ya, punya tujuan hidup yang sangat jelas. Dan bahkan Tuhan itu, ini sang yang widih ya. Gusti Allah itu betul-betul mengampunkan apa yang kita mau. Saya ingin punya anak 2 laki-laki, 2 perempuan. Dikasih. Benar. Istri pun saya minta kepada Tuhan, kalau wanita ini memang baik, cocok untuk saya, jadikanlah jodoh saya. Langsung dikasih. Loh, ini bisa nyata. Pacaran 1 hari, pulang kampung setahun kemudian nikah. Ini kisah nyata. Ya? Loh, padahal dia datang ke kampung saya, diungsikan oleh orang tuanya, karena di sana diinginkan, diincar oleh orang paling kaya di kampungnya gitu. Di kotanya. Tapi orang ini bilang, kita kan miskin, itu orang paling kaya, nanti kita nggak cocok. Kamu ke Padang aja deh, ke Padang ketemu saya. Lah saya justru nggak kaya dapat dia, malah kaya nggak dapat gitu. Karena ganteng. Bukan, karena menurut dia saya itu kelihatan tua, lucu ya. Lucu, ini kisah nyata ya. Karena saya waktu itu sempat jadi dosen ya, ngajar di sekolah-sekolah sambil kuliah. Ya. Jadi dia senang kalau lihat orang tua pakai batik, dia senang. Ini kisah nyata ya. Mau lah, ya. Dan akhirnya memang ini menjawab secara spiritual. Hidup kita adalah spiritual, percaya ya. Saya nanya sama dia. Nah, kebetulan dia nggak datang hari ini karena dia lagi acara sembayangan di Medan. Saya sama-sama dengan dia di Medan. Kemudian saya minta izin saya kesini dulu karena nggak ada yang bisa mewakili. Dan mohon maaf Pak Alex juga hari ini berhalangan karena mertuanya lagi sakit, ya, masuk ICU ya. Karena saya sudah lihat di Jawa Barat. Karena hanya tidak mau makan obat, tidak mau ke dokter. Nah itu bahaya. Ya, kalau sakitnya semakin parah. Hati-hati. Ya, kita punya banyak produk kesehatan yang nggak ada efek sampingnya. Dan kebetulan juga Pak Alex menanti kelahiran anaknya yang pertama. Ya mungkin beberapa dalam bulan ini masih dalam bulan ini. Jadi mungkin istrinya sudah hamil tua, nggak bisa datang ya. Tapi yang pasti dia mau ikut acara kita. Ya. Jadi saya menanyakan kepada istri itu, ya, kalau saya mau sama kamu gimana sih? Nah, kan gitu loh, nembak langsung istilahnya ya. Ada yang tahu jawabannya apa? Kayak Pak
ada cerita deh. Jawabannya apa Pak? Enggak bisa lihat. Dia ngomongnya spiritual. Jodoh di tangan Tuhan katanya. Waduh, sudah dia nggak tahu saya sangat dekat sama Tuhan. Lupa dia nggak tahu. Benar, ini kisah nyata. Saya bilang kalau gitu selesai, pasti jadi. Kenapa saya langsung ngomong sama Tuhan? Tuhan ada di mana? Saya tahu Tuhan di mana? Di mana-mana. Kalau di mana-mana, salah, nggak cocok. Nah, kalau di mana-mana takut saya kencing, nanti kencing Tuhan itu bahaya. Bercanda loh ya. Tuhan ada dalam diri kita, dalam hidup kita. Saya ngomong sama Tuhan, ini wanita kalau memang cantik, tapi kalau dia baik cocok, pastilah jadi dulu. Ini terbuka pintu. Kakak iparnya yang anti laki-laki manapun nggak senang gitu ya. Akhirnya saya diterima. Ya saya antarkan ke bandara, dia pulang Medan untuk selamanya, pulang kampung gitu. Sudah selesai tugas di Padang iparnya. Dan pada waktu saya nyanyikan satu lagu, lagunya sampai sekarang lagu kenangan berdua. Ada yang tahu? Goodbye my love, what the item tension. Waduh ya. Ini kisah-kisah, kalau ini kisah nyata ya. Ini guyon-guyon tapi ada hikmahnya yang saya mau sampaikan. Jadi yang paling penting menurut saya adalah spiritual ketika jalan bisnis ini ya. Itu tentang rasa, bukan pikiran. Banyak orang yang tidak berhasil dalam hidupnya, dalam bisnisnya karena terlalu mengandalkan pikirannya, egonya, kehebatannya. Lupa dia merasakan kehebatan Tuhan yang ada dalam dirinya. Ini penting. Pentingnya sangat penting. Kalau kita menjalankan bisnis ini, tolong kepintaran kita dikawinkan dengan ajaran Tuhan yang ada dalam hidup kita. Apapun agama kita, bertanyalah pada Gusti, pasti jawaban kita sangat tepat. Hati-hati, saya selalu menanyakan dalam bisnis ini, apakah semua bisa maju? Semua jawabannya pasti bisa, tergantung kita. Saya punya kisah nyata. Ada seorang cewek remaja lagi minum kopi di kafe, kemudian merokok. Wah, ini udah benar ya. Kemudian ada seorang cowok datang ke kafe itu, memang kesepian, ingin cari jodoh sebetulnya, ingin ganti nasib ya, dapat jodoh ya. Dia lihat wanita itu, tapi langsung pikirannya negatif. Ini wanita perokok, gak beres. Ya, saya nggak mau wanita tipe ini, kan gitu. Besoknya dia kesana lagi, masih melihat wanita itu masih main laptop ya, masih rokok juga. Wah, ini jelas ini. Ketiga kalinya datang lagi, masih melihat wanita itu lagi, tetapi ternyata di sebelahnya sudah ada seorang pria. Dan pria itu tahu siapa? Teman dekatnya. Kemudian besoknya dia tanya, kamu kenal cewek itu? Tahu jawabannya apa? Saya nggak kenal. Oh, pertama kali ketemu. Dan ternyata cewek itu lagi sedih, stres karena orang tuanya meninggal. Dia bukan perokok. Dia bukan perokok, cuma hanya pada waktu itu karena stres coba-coba rokok gitu. Jadi kamu gimana sama dia? Saya senang sama dia dan dia mau sama saya. Waduh, padahal saya mau duluan loh gitu. Cuma karena saya menganggap dia negatif, saya nggak dekatin dia. 3 kali saya datang, saya nggak mau sampai dekatin dia. Kamu beruntung berani dekatin dia dan tidak punya pikiran negatif. Akhirnya jadian dengan istrinya. Hanya gara-gara apa? Sebatang rokok, langsung negatif. Hati-hati boy. Dalam hidup ini sudut pandang itu penting banget. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. MLM negatif. Gak ada loh yang sukses di MLM. Siapa bilang? Di dunia ini banyak negatif, tapi kita terlalu cepat menerima. Kisah nyata lagi. Saya kasih kisah nyata yang bisa kita ambil hikmahnya. Di suatu daerah transmigrasi, tahu ya? Dikirim ada 100 orang transmigran
Di sana terpecah dua kelompok. Kelompok yang optimis, kelompok yang pesimis. Yang optimis ini nggak apa-apa, kita bajak ini, kita olah tanah ini, kita dapat 1 orang 2 hektar lumayan ya. Yang pesimis, aduh ini nggak ada hasil, tanahnya kering, ini ngomel ngeluh. Akhirnya yang pesimis ini bilang apa? Ya sudah, kita tinggalkan aja. Ini daerahnya nggak jalan ini. Ya, kita pindah aja ke kota lain, atau kita balik kampung lagi, balik dia ke kotanya lagi. Yang setengahnya bilang apa? Ini proses yang kerjakan, dan dia pernah dengar bahwa ini di daerah ini ada mineral yang hebat, ada berlian, ada emas. Tapi ingat, namanya berlian emas itu nggak bisa campur di permukaan, nggak kelihatan. Singkat cerita, mereka terus mengali, ketemu emas, ketemu berlian. Sayang sekali orang yang sudah pergi itu sudah terlanjur menyerahkan tanah mereka kepada yang optimis. Lu ganti aja tanah ini tanah ini gak ada hasilnya. Ya mereka bilang gak apa-apa, saya cicil boleh? Cicil gak apa-apa, cicil bayar. Tadinya sudah mendengar cerita, wah di sana ternyata ada tambang emas, ada berlian. Waduh, saya sudah terlanjur, tanahnya sudah saya jual. Ini kisah bisa kita ambil maknanya, hikmahnya. Kita punya perusahaan yang sudah begitu bagus, sudah tahu sistemnya, kita dapat. Gak ada waktunya, gak ada syaratnya. Tinggal jalani. Kalau tinggal jalani artinya kita kerjakan. Kalau Anda gak kerjakan, nunggu duit dari langit, ya gak mungkin gitu. Orang kerja ke kantor juga masih datang ke kantor. Orang punya toko juga masih buka toko, betul? Ini yang paling penting. Ini visi dan misi kita. Nanti kita lihat, coba lihat visi dan misi kita. Ya, sesuaikan dengan visi dan misi kita. Saya sangat ingin Bapak Ibu semua yang ada di sini mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk sukses bersama. Itu namanya kita peduli. Visi kita apa? Lead Elite adalah wujud nyata sebagai bisnis global. Global tahu ya? Dunia, ya? Yang sukses besar dalam meningkatkan kesehatan. Ya, sebentar ya, tutup dulu. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas. Kita bertanggung jawab untuk ya ke seluruh dunia sebagai visi kita, wujud nyata. Secara nyata akan menjadi kenyataan bahwa bisnis kita adalah bisnis global. Kita ke dunia, bukan hanya Indonesia. Butuh waktu, ya. Seperti cerita tadi ya, kita butuh proses. Mie instan pun nggak instan banget, mesti dimasak dulu untuk dimakan dulu. Ya, Bapak Ibu, kita punya tugas ya sebagai wujud nyata untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas. Tapi kalau saya disuruh pilih, mohon maaf ya, dua-dua itu tidak bisa dipisahkan. Antara kesehatan dan kesejahteraan. Uang, saya sehat gak punya uang gak apa-apa. Lama-lama pusing juga gak punya uang, mau beli apa gak bisa. Akhirnya apa? Sakit lagi, gak bisa tidur, gak bisa makan. Betul gak betul? Siapa yang bilang uang gak penting? Siapa yang gak butuh uang? Hati-hati, memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Hati-hati ya. Ya, itu penting banget. Kita mesti melihat bahwa potensi kita sangat besar. Sayang sekali orang yang mau ganti nasib, mohon maaf ya, tidak punya tujuan, hanya punya impian. Karena sejak lama kita diajarkan untuk punya impian. Orang yang punya impian enak tidur. Nah, coba ayo Bapak Ibu, kalau lagi mimpi gimana? Mau bangun nggak? Mimpi enak gitu, mau bangun nggak? Oh enggak, kalau bisa menikmati. Kalau tersentak bangun, kalau bisa tidur lagi, mimpinya lanjut lagi. Itu impian. Mulai saat ini tolong Bapak Ibu ganti kata impian dengan apa? Tujuan. Kita ini dalam perjalanan sekarang menuju satu tempat, yaitu namanya kesehatan, kesejahteraan yang maksimal untuk kita dan keluarga kita dan untuk masyarakat luas. Ya. Tujuan Anda pastikan jadi LED. LED
itu adalah lead edit diamond. Itu adalah cahayanya LED semua loh ini. Bukan kebetulan, LED. Jadi penerang, jadi cahaya. Nanti penutup saya akan sampaikan kabar-kabar yang sangat mengembirakan, promo-promo yang sangat membuat kita cepat sekali jadi LED. Mau? Mau apa mau banget? Mau apa mau banget? Oke ya. Baik Bapak Ibu sekalian, misi. Kalau misi itu adalah vision ya. Kalau misi itu apa yang kita mau, kita mengerjakan. Bermitra dengan berbagai kelas individu dimanapun. Ingat ambil nama tadi, berbagai individu, nggak peduli latar belakangnya apa. Tua muda, anak SMA, kita punya master Leonard Better mulai MLM usia SMA. 48 tahun dia di perusahaan MLM. Kalau beli mobil bukan satu biji, satu set, satu seri. Orang beli Ferrari satu, dia beli 5. Orang beli rumah puluhan miliar, bangga dia beli rumah ratusan miliar, ya, istana. Itu mentionnya, dan dia pernah jadi presiden Amerika, ya. Kita patut bangga. Kita pernah waktu itu di sini ya, kita kepanjangan, kita langsung live dong dari Amerika. Pernah ya? Benar-benar ya. Dan kita Profesor Effendi, kalau kita ramai lagi nanti kita undang. Yang Lennon datang, Profesor Effendi datang, bisa? Bisa banget? Siap ya? Itu bisa kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Untuk menciptakan kehidupan yang bebas dari keterbatasan. Nah ini dia tadi. Terbatas, waktu terbatas. Mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa. Karena nggak ada waktu. Kenapa? Jadi karyawan ya. Pergi pagi pulang petang, pendapatan pas-pasan, pinggang pegel-pegel, pantat panas-panas. Itu namanya P-nya banyak ya. Pergi pulang petang, pendapatan pas-pasan itu kan. Pantat pinggang pegel-pegel, pantat panas-panas misalnya lah, apalagi itu ya. Bapak Ibu, di sini tujuan kita menciptakan kehidupan yang bebas dari keterbatasan.